Halo semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam doa pagi. Saya senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Dan selamat Paskah sekali lagi bagi kita semua. Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut. Dan hari ini kita ada karena ada kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-28, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, di sana diceritakan bagaimana ketika Yesus bangkit dari kubur. Di sana diceritakan bagaimana ketika hari pertama di minggu itu, Maria Magdalena dan beberapa wanita yang lain, mereka yang bersama-sama dengan Yesus dan para murid ya, mereka pergi melihat kubur Yesus dan sampai di sana mereka tidak menemukan Yesus di dalam kuburnya. Kuburnya sudah terbuka dan ada malaikat yang berkata kepada mereka, Kristus sudah bangkit dan dia mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan berjumpa dengan dia. Saudara, waktu kita merenungkan kebangkitan Kristus, mungkin tidak semua dari kita sungguh-sungguh mengerti atau bahkan tidak semua dari kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus itu pernah mati dan pernah dibangkitkan. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami dan percaya bahwa Kristus mati dan bangkit, kita tidak akan bisa mengenal kuasa kebangkitannya yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Waktu kita mendengarkan orang bersaksi ya, misalnya, wah saya dulunya sakit nih mata saya. Lalu tiba-tiba waktu saya berdoa, saya bergumul, saya mengikuti suatu kebaktian, Tuhan menyembuhkan saya dan sekarang saya tidak sakit mata lagi atau sakit kanker dan sakit-sakit yang lainnya. Ketika kita mendengar kesaksian seperti itu, hati kita pasti tergugah dan wah, luar biasa ya, orang yang sakit itu bisa sembuh ya. Dan itu real terjadi, Tuhan menyembuhkan dengan kuasanya. Nah, saudara bayangkan kalau kita melihat ada orang yang sudah mati 3 hari, kemudian bangkit dari kematian. Apa yang ada di pikiran saudara? Apa yang ada dalam benak saudara? Apa yang saudara renungkan ketika saudara melihat hal itu di depan mata saudara? Hari ini mungkin kita tidak melihat secara langsung Yesus mati dan bangkit dari kematian. Tapi kita melihat dari apa yang Alkitab catat dan apa yang sejarah catat dalam bagian yang lain ya. 1 Korintus 15 di sana diceritakan Yesus itu setelah dia bangkit, dia menampakkan diri bukan hanya kepada murid-muridnya tapi lebih dari 500 orang. Yesus sungguh-sungguh bangkit dari maut. Yesus menyatakan bahwa maut tidak dapat mengalahkan dia. Dia berkuasa bukan hanya atas kehidupan, tapi dia juga berkuasa atas maut. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasanya. Nah, coba kita renungkan bersama, kalau Yesus berkuasa atas maut, maut saja tidak mampu mengalahkan dia. Maut adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh manusia. Manusia paling takut mati. Tapi kematian tidak mampu mengalahkan Yesus. Tidak mampu mengalahkan kuasanya. Berarti apa yang mampu membuat kita merasa takut dan dikuasai ketakutan dan kekhawatiran untuk hari esok? Saya rasa nggak ada, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mempercayai, sungguh-sungguh mengerti bahwa Kristus sudah bangkit dari maut, dia mengalahkan maut, maka seharusnya kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang mampu membuat kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Karena maut sekalipun tidak mampu mengalahkan Yesus. Tuhan yang kita sembah, dia berkuasa. Bukan hanya untuk apa yang hidup, tapi juga untuk maut. Maut tidak mampu mengalahkan dia. Saudara, mari renungkan kembali. Kalau Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita, dia mengalahkan maut, maka harusnya hari ini kita punya satu iman yang besar di dalam dia. Iman yang teguh di dalam dia. Bahwa apapun yang terjadi, kita tidak akan dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Karena ya, seperti para murid, mereka ketakutan waktu Yesus mati. Namun pada akhirnya mereka boleh melihat Allah menyatakan kuasanya dalam kehidupan mereka. Kristus bangkit dan mereka dapat bercakap-cakap dengan dia. Dan Yesus juga
ya beberapa waktu bersama-sama dengan mereka, mengajar mereka. Dan hari ini kita adalah buah dari pelayanan para rasul yang melihat langsung Kristus hidup. Dia bangkit dari maut. Saya berdoa supaya perayaan Paskah ini sungguh-sungguh menjadi satu perayaan di mana kita benar-benar memahami, mengerti, dan percaya bahwa Kristus sudah bangkit dari kematian. Kebangkitannya menyatakan bagi kita bahwa tidak ada yang mampu mengalahkan dia. Kebangkitannya memberikan kepada kita satu jaminan bahwa apapun boleh terjadi, tapi tidak ada yang mampu mengalahkan kuasa Allah di dalam kehidupan orang percaya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk anugerah yang sempurna di dalam Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kebangkitan-Mu memberikan pada kami satu kepastian bahwa apapun boleh terjadi, namun apapun itu tidak mampu mengalahkan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami orang percaya. Tolong kami Tuhan supaya kami teguh di dalam iman. Kami terus dikuatkan dalam pengharapan di dalam Kristus. Dan Tuhan, kami menyerahkan sepanjang minggu ini dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh memperoleh perenungan yang baik. Betapa Allah itu luar biasa. Allah itu besar dan dahsyat dalam hidup kami. Tidak ada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati anak-anak-Mu, berkati setiap kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami sambut hari yang baru. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.